Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, hari ini pelajaran matematika ibu akan menjelaskan materi tentang jarak kecepatan waktu serta volume dan debit. Kalian bisa lihat di buku kalian, yaitu halaman 59 serta halaman 61. Materi yang pertama yang akan ibu jelaskan adalah tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Silakan disimak video penjelasan dari ibu. Terima kasih. Baiklah, ini yang akan ibu jelaskan, yaitu halaman 59 tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, jarak itu kita lambangkan dengan J, satuannya meter atau kilometer. Sedangkan kecepatan itu kita sebut atau simbolkan K, satuannya kilometer per jam atau meter per detik. Sedangkan waktu yang telah kita pelajari kemarin yaitu bisa menggunakan jam, menit, atau detik. Sekarang untuk mempermudah menghafal rumus jarak, kecepatan, dan waktu, kita bisa sebut dengan Jokowi. Maka yang pertama kali kalian hafalkan itu adalah rumus jarak. Jarak adalah K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Kalau disingkat jadi Jokowi. Nah, biar mudah tadi menghafal Jokowi, maka selanjutnya untuk mencari kecepatan dan waktu kita gunakan segitiga. Segitiganya J-nya di atas, K sama W-nya di bawah. Maka mencari rumus K, yaitu kita tutup K-nya, maka tinggal J dan W. J dan W. Begini, maka K adalah J per W. Jadi, mendapatkan rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Selanjutnya, bagaimana untuk mencari waktu atau W? Sama seperti tadi, yaitu kita tutup W-nya, maka J per K, jarak dibagi kecepatan. Sedangkan untuk jarak tadi kalau kita tutup, maka dia tinggal K kali W, Jokowi. Maka rumusnya yaitu untuk jarak K dikali W, untuk kecepatan J dibagi W, untuk waktu J dibagi K. Kita bisa lihat contohnya yaitu halaman 60, ibu contohkan nomor 2. Soalnya yaitu jarak antara Tasikmalaya ke Cirebon adalah 120 km. Berarti yang diketahui adalah J-nya 120 km. Selanjutnya, sebuah bus menempuh jarak tersebut dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti yang diketahui lagi adalah kecepatan rata-ratanya atau K, yaitu 50 km per jam. Berarti kita tulis diketahui J 120 km, K 50 km per jam. Maka yang ditanya adalah pukul berapa bus tersebut tiba di Cirebon jika berangkat pukul 7.30. Maka yang ditanyanya adalah waktunya, berapa pukulnya. Rumus waktu tadi sudah kita belajar bahwa W adalah J bagi K. Maka kita jawab seperti ini. W sama dengan J per K. Jaraknya adalah 120 km. Kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Sebelum kita mencari waktu itu, kita lihat dulu satuannya. Sama-sama kilometer. Berarti nanti waktunya adalah menggunakan jam. Bagaimana Bu jika berbeda satuannya? Maka harus kita ubah terlebih dahulu. Boleh misalnya yang satunya meter berarti harus diubah ke kilometer, atau yang bawa meter yang ini kilometer harus kita ubah menjadi sama. Caranya yaitu seperti minggu kemarin sudah kita pelajari, kilometer, hektometer itu satuan
jamnya jam, menit, detik. Maka kita bagikan, ini bisa kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 12/5 jam. Atau bisa jadi pecahan campuran, yaitu 2/5 jam. Nah, ini belum selesai. Ini berarti lama perjalanan mereka adalah 2/5 jam. Maka 2/5 jam tadi kita ubah terlebih dahulu, yaitu kita pisahkan 2 berarti 2 jam, 2/5 jam kita ubah menjadi menit agar bisa menambahkan menjadi jam, yaitu 2/5 dikali 60. Karena 1 jam adalah 60 menit, kita ubah kalau jam ke menit itu dikali, maka hasilnya 60 dibagi 5 12, 2 dikali 12 24 menit. Tadi mereka pergi pukul 7.30, maka tibanya pukul berapa? Yaitu 7.30 ditambah lama perjalanannya itu 2 jam 24 menit. Maka tiba di Cirebon adalah pukul 9:54 menit. Contoh berikutnya yaitu diketahui jaraknya 180 meter, kecepatannya 3 meter per detik. Yang ditanya waktu. Berarti kalau seperti ini nak, waktunya berarti kita nanti jawabannya dalam hasilnya detik. Jarak dan kecepatannya sudah sama-sama meter, jadi tidak ada yang perlu diubah. Maka langsung kita masukkan yang ditanya waktu. Rumus waktu tadi apa? Ya, W sama dengan J per K. Langsung kita masukkan. J-nya 180. Per K-nya yaitu 3. Maka 180 bagi 3 hasilnya 60. 60 apa? Lihat di sini. Detik. Ini hasilnya. Contoh selanjutnya yaitu diketahui jaraknya 360 km, waktunya yaitu 90 detik. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, diminta dalam meter per detik. Maka kita lihat dulu yang diketahui. Ternyata yang diketahui jaraknya adalah kilometer, sedangkan yang diminta adalah meter. Waktunya sama-sama detik, berarti yang diubah adalah kilometer menjadi meter. Maka kita ubah terlebih dahulu. Sama seperti kemarin, kilometer ke meter itu turun tangga atau naik tangga. Ya, ternyata turun tangga. Berapa? Kalau turun berarti dikali. Berapa tangga turunnya? Anak-anak? Ya, 3 tangga. Berarti 360 dikali, karena turun tangga, turunnya 3 berarti dikalinya 1, 2, 3. Dikalinya 1000, maka hasilnya yaitu 360.000 meter. Nah, selesai sama meter, baru bisa kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya, yaitu kecepatan adalah J per W. J-nya tadi 360 meter dibagi W-nya yaitu 90. Bisa kita sederhanain. 36 bagi 9 hasilnya 4, sisa nolnya adalah 3. 4000. 4000 apa? 4000 meter per detik. 4000 meter per detik. Ini adalah hasilnya. Nah, anak-anak ibu, itu adalah sekilas penjelasan tentang pengukuran jarak dan kecepatan. Bagaimana, mudah bukan? Baiklah, materi selanjutnya yang akan ibu jelaskan adalah tentang debit, volume, dan waktu. Silakan disimak ya anak-anak penjelasan dari ibu. Selanjutnya anak-anak yang akan ibu jelaskan yaitu perbandingan volume dan debit. Apa itu debit? Ya, debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu.
Sedangkan volume itu adalah banyaknya zat cair yang diukur menggunakan satuan volume. Satuan volume biasanya yang sering digunakan adalah liter, bisa meter kubik, bisa desimeter kubik. Untuk waktu sama, yaitu jam, menit, atau detik. Sedangkan untuk debit biasanya kita menggunakan satuannya liter per detik. Berikut adalah rumus hubungan antara debit, volume, dan waktu. Kalian juga bisa menghafal rumus ini dengan segitiga seperti Jokowi yang sebelumnya telah Ibu jelaskan. Begini kalau kita menggunakan rumus segitiga, V-nya di atas volume, D debit sama W waktu di bawah, maka bisa kita dapatkan bahwa volume adalah debit kali waktu, debit adalah volume bagi waktu V per W, sedangkan waktu adalah volume bagi debit. Bisa Ibu contohkan yaitu halaman 62 nomor 5. Dalam waktu 3 menit, berarti waktunya W-nya 3 menit, sebuah wadah dapat menampung air sebanyak 120 cm kubik. Berarti cm kubik itu adalah volume, berarti V-nya adalah 120 cm kubik. Berapa cm kubik per menit debit air yang mengalir selama pengisian? Yang ditanya berarti debit dengan satuan cm kubik per menit. Maka yang diketahui tadi W 3 menit, V-nya volumenya 120 cm kubik. Yang ditanya adalah debit, yaitu cm kubik per menit. Maka kita jawab yaitu rumusnya D sama dengan V per W. V-nya tadi yaitu 120. Sudah sama-sama centimeter dan sama-sama menit, tidak ada yang perlu diubah. Selanjutnya waktunya adalah 3 menit. Maka hasilnya yaitu 120 bagi 3, 40 cm kubik per menit. Itu adalah hasilnya. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan tentang perbandingan volume dan debit. Sampai di sini pelajaran kita hari ini mengenai jarak, kecepatan, waktu, serta volume dan debit. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan pahami dengan baik. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakan langsung kepada Bapak Guru atau Ibu Guru kalian masing-masing. Selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.